Desa Karangjati, sebuah desa kecil yang terletak jauh di pedalaman Jawa, selalu diselimuti kabut setiap pagi. Rumah-rumah kayu berjajar rapat dengan halaman yang dipenuhi pohon pisang, bambu, dan semak liar. Di ujung desa, ada sebuah rumah tua berdinding anyaman bambu dan beratap genteng tanah liat. Rumah itu milik Mbah Ranti, seorang perempuan tua berusia lebih dari 70 tahun yang dikenal pendiam, misterius, dan jarang keluar rumah. Di rumah itulah Arman, cucu sematawayangnya, tinggal. Usianya baru menginjak 20 tahun. Sejak kecil ia dirawat oleh neneknya, karena orang tuanya sudah lama meninggal dalam kecelakaan. Arman tumbuh menjadi pemuda sederhana, sopan, dan rajin membantu tetangga, meski ia sering merasa terasing dari dunia luar. Sejak kecil, Arman sering mendengar bisikan-bisikan aneh saat malam tiba. Kadang seperti suara anak kecil tertawa, kadang seperti tangisan yang samar. Namun setiap kali ia bertanya pada neneknya, Mbah Ranti hanya menjawab singkat, "Itu bukan urusanmu, men. Jangan pernah hiraukan." Jawaban itu justru menambah rasa penasaran Arman. Suatu malam, ketika listrik padam dan desa hanya diterangi cahaya rembulan, Arman duduk di serambi rumah. Ia melihat neneknya berjalan pelan menuju lumbung tua di belakang rumah sambil membawa sesajen berupa bunga melati, kemenyan, dan segelas air putih. Lumbung itu sudah lama tak dipakai untuk menyimpan padi. Pintu kayunya lapuk, penuh lumut, dan jarang dibuka. Arman mengikuti dari kejauhan, bersembunyi di balik batang pisang. Mbah Ranti masuk ke lumbung, menyalakan kemenyan, dan duduk bersila. Ia berbisik lirih, seperti melantunkan doa atau mantra. Tak lama kemudian, terdengar suara seperti anak kecil yang tertawa pelan dari dalam lumbung. Arman terkejut, hampir saja ia bersuara. Setelah beberapa menit, Mbah Ranti keluar sambil membawa sebuah bungkusan kain putih. Arman hanya sempat melihat sekilas, bentuknya seperti boneka, kecil, usang, dan menyeramkan. Ia terdiam, bingung, dan takut. Keesokan paginya, Arman mencoba menanyakan hal itu. "Nek, semalam aku lihat panjenengan ke lumbung. Itu apa yang nenek bawa?" Mbah Ranti menatap cucunya dengan mata tajam, lalu menurunkan suaranya. "Kamu jangan ikut campur, men. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu ketahui." Namun larangan itu justru membuat rasa ingin tahu Arman semakin besar. Beberapa hari kemudian, seorang tetua desa bercerita pada Arman tentang sebuah tradisi kuno yang pernah ada di Karangjati. Tradisi itu disebut pangku. Ritual ini dilakukan dengan cara memangku boneka atau benda tertentu yang sudah diberi isian gaib, sambil memanggil roh anak kecil dari dunia arwah. Roh itu kemudian akan menempel pada boneka, menjadikannya semacam anak gaib yang bisa diminta untuk membantu atau menemani. Namun tradisi itu sudah lama dilarang karena banyak kisah tragis yang muncul. Mereka yang melakukan pangku sering berakhir tidak bisa lepas dari roh yang dipanggil, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Mendengar cerita itu, Arman langsung teringat pada apa yang dilihatnya di lumbung. Ia yakin boneka yang disembunyikan Mbah Ranti adalah media dari tradisi pangku. Sejak saat itu, bayangan boneka tua dan suara tawa anak kecil sering menghantui pikirannya. Ia ingin tahu lebih jauh. Ia ingin tahu mengapa neneknya, yang terlihat rapuh dan renta, masih melakukan ritual berbahaya itu. Dan disinilah cerita gelap itu dimulai, kisah pangku, kutukan yang lahir dari rasa sayang dan kerinduan, namun berubah menjadi jerat maut yang sulit dilepaskan. Sejak malam itu, pikiran Arman tidak pernah tenang. Bayangan neneknya yang membawa bungkusan kain putih keluar dari lumbung terus menghantui. Ia mencoba menyingkirkan rasa penasarannya, tetapi semakin hari rasa itu semakin menguasai dirinya. Setiap kali melintas di belakang rumah, matanya selalu tertuju pada lumbung tua yang pintunya tertutup rapat. Kayu pada pintu itu tampak rapuh dimakan rayap, namun ada kekuatan gaib yang membuatnya terasa kokoh, seakan melarang siapapun untuk masuk. Siang itu, ketika Mbah Ranti pergi menghadiri selametan tetangga di ujung desa, Arman melihat kesempatan. Ia membawa kunci cadangan yang tergantung di dinding dapur, lalu melangkah pelan menuju lumbung. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin membasahi pelipisnya, meski sinar matahari cukup terik. Sesampainya di depan lumbung, ia merasakan hawa dingin menusuk, berbeda dengan udara di sekitarnya.
Angin berhembus pelan, membuat daun-daun bambu bergesekan, menimbulkan suara yang aneh, seakan bisikan samar yang mengintai dari balik dedaunan. Dengan tangan gemetar, Arman memasukkan kunci ke lubang pintu. Bunyi, krek, terdengar, lalu pintu terbuka perlahan. Aroma apek bercampur kemenyan yang samar langsung menyeruak keluar. Di dalam lumbung, cahaya temaram masuk melalui celah-celah dinding bambu. Debu beterbangan, dan di sudut ruangan, Arman melihat sebuah meja kayu kecil. Di atas meja itu terletak sebuah bungkusan kain putih, persis seperti yang dilihatnya malam itu. Ia mendekat pelan, lututnya terasa lemas. Tangan kanannya terulur, membuka bungkusan itu. Saat kain tersingkap, tampaklah sebuah boneka tua berukuran sebesar bayi, terbuat dari kain perca dan jerami. Wajahnya sudah retak, matanya terbuat dari manik-manik hitam yang mulai pudar, dan mulutnya dijahit dengan benang merah yang hampir putus. Meski usang, boneka itu memancarkan aura menyeramkan. Arman menelan ludah. Saat jemarinya menyentuh boneka itu, hawa dingin langsung merambat dari telapak tangannya ke seluruh tubuh. Seolah boneka itu memiliki denyut, hidup, dan bernafas. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil, lirih namun jelas, dari arah belakangnya. Arman menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Lumbung kosong, hanya ada dirinya dan boneka itu. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seakan berasal dari boneka di tangannya. Dengan panik ia meletakkan boneka itu kembali ke atas meja, lalu berlari keluar. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Pintu lumbung ditutup terburu-buru. Namun saat ia berdiri di luar, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Entah bagaimana, ia merasa ada yang mengikutinya keluar dari lumbung. Udara di sekitarnya semakin berat, seperti ada mata tak kasat mata yang mengawasinya. Sore itu, Mbah Ranti pulang. Tatapan matanya langsung curiga melihat cucunya gelisah. "Men, kamu masuk lumbung?" tanyanya dengan suara parau namun tegas. Arman terdiam, wajahnya memucat. Ia mencoba menggeleng, tapi tatapan neneknya seolah bisa membaca isi hatinya. "Jangan pernah kamu ulangi lagi," kata Mbah Ranti sambil menepuk pundaknya. "Boneka itu bukan untuk mainan. Itu adalah titipan, dan sekaligus beban." Arman berani bertanya meski suaranya bergetar. "Nek, itu boneka apa? Kenapa disimpan di sana?" "Aku dengar suara anak kecil." Mbah Ranti menarik napas panjang, lalu duduk di kursi bambu. Matanya menatap jauh, seakan kembali ke masa lalu. "Itu adalah peninggalan leluhur kita. Dulu, nenek buyutmu melakukan ritual pangku untuk memanggil roh seorang anak kecil. Roh itu dititipkan pada boneka itu, agar bisa dipelihara. Tradisi ini dulu dianggap sebagai jalan untuk mengusir sepi, atau bahkan meminta pertolongan dari dunia gaib. Tapi harga yang harus dibayar sangat mahal." Arman mendengarkan dengan bulu kuduk berdiri. "Apa maksudnya, Nek?" Mbah Ranti menatap cucunya dengan sorot mata yang sendu. Sekali roh itu dipanggil, dia akan menempel selamanya. Jika tidak diberi makan, ia akan marah. Jika ditinggalkan, ia akan menuntut. Banyak yang celaka karena tidak kuat menanggungnya. Itulah sebabnya orang-orang desa dulu melarang tradisi pangku. Hening sejenak. Hanya suara jangkrik yang terdengar di luar rumah. Arman masih belum puas. Kalau begitu, kenapa boneka itu masih nenek simpan? Kenapa tidak dibuang saja? Pertanyaan itu membuat wajah Mbah Ranti berubah muram. "Tidak semudah itu, Men. Boneka itu sudah terikat. Jika dibuang sembarangan, arwah yang menempati bisa mengamuk, menghantui siapa saja yang berdekatan dengannya. Satu-satunya cara aman adalah menjaganya, sampai tiba waktunya ia dilepas dengan benar." Arman terdiam. Hatinya diliputi rasa takut sekaligus penasaran. Ia tak bisa menghapus bayangan boneka itu dari pikirannya. Sejak hari itu, malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia bermimpi memangku boneka itu, dan setiap kali ia menunduk, boneka itu menatapnya dengan mata manik hitam yang hidup, lalu tertawa kecil sambil berkata, "Pangku aku, pangku aku." Saat terbangun, Arman selalu mendapati keringat dingin membasahi tubuhnya. Dan yang lebih menyeramkan, beberapa kali ia melihat kursi di ruang tamu bergeser sendiri, seolah ada yang duduk di sana,
menunggu untuk dipangku. Sejak menemukan boneka itu di lumbung, hidup Arman tidak pernah sama lagi. Setiap malam ia selalu mendengar suara-suara aneh yang bergaung di telinganya. Terkadang suara tawa kecil yang ringan, kadang tangisan lirih seperti anak yang ditinggalkan. Semakin ia berusaha mengabaikan, semakin jelas suara itu terdengar. Mbah Ranti berkali-kali memperingatkan agar ia tidak mendekati lumbung lagi. Namun rasa penasaran Arman semakin kuat. Ada sesuatu yang memanggilnya, menariknya seperti magnet yang tak bisa ditolak. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung bulat di langit, Arman tak kuasa menahan diri. Ia kembali berjalan pelan menuju lumbung tua. Angin malam menusuk kulitnya, daun-daun bambu bergesekan menghasilkan suara serupa desisan. Jantungnya berdegup keras, tapi kakinya terus melangkah. Sesampainya di dalam, ia menyalakan lampu minyak kecil. Cahaya redup menari di dinding bambu, bayangan bergerak liar mengikuti api yang bergetar. Di meja sudut ruangan, boneka tua itu masih terbaring dalam bungkusan kain putihnya. Arman duduk bersila. Ia teringat pada cerita tetua desa tentang ritual pangku. Rasa takut bercampur rasa penasaran membuatnya nekat. Ia membuka kain pembungkus boneka itu, lalu memangkunya di atas kedua pahanya. Begitu boneka itu menyentuh pangkuannya, hawa dingin menyergap tubuhnya. Seolah ada kabut tebal yang merayap masuk ke dalam kulitnya. Tulang punggungnya kaku, napasnya tercekat. Tanpa sadar, bibir Arman berbisik sendiri, mengucapkan kata-kata asing yang tak pernah ia pelajari. Seperti ada suara lain yang meminjam mulutnya untuk melantunkan mantra. Pangku aku, jangan tinggalkan aku. Suara itu terdengar lirih, bukan hanya dari bibirnya, tetapi juga dari dalam boneka yang ia dekap. Arman merinding. Matanya mendadak berat, tubuhnya terasa lumpuh. Ia hanya bisa menunduk, menatap wajah boneka itu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat bola mata manik hitam boneka itu bergerak. Perlahan, bola mata itu menoleh ke kiri, lalu ke kanan, seolah sedang mencari sesuatu. Mulut yang dijahit dengan benang merah itu bergoyang, seakan ada suara yang berusaha keluar dari baliknya. Arman ingin melepaskan boneka itu, tapi tangannya terkunci. Semakin ia mencoba, semakin kuat pelukan boneka itu terasa. Tangan mungil dari Jerami itu menempel di perutnya, dingin, namun berat seperti batu. Tiba-tiba, di telinganya terdengar suara anak kecil berbisik. Arman tersentak. Siapa kau? Suaranya bergetar. Ayah, pangku aku, jangan lepaskan aku. Suara itu semakin jelas, lembut namun syarat ancaman. Air matanya hampir menetes. Antara takut dan iba, ia merasa seperti benar-benar sedang memangku seorang anak yang kesepian. Namun suasana berubah mencekam ketika pintu lumbung berderit terbuka sendiri. Angin kencang masuk, meniup lampu minyak hingga hampir padam. Dari celah pintu, Arman melihat bayangan kecil berlari melintas, disertai suara tawa. Boneka di pangkuannya ikut bergetar, lalu terasa semakin berat. Seperti ada sosok nyata yang kini benar-benar duduk di pangkuannya. Arman menunduk, dan ia terkejut melihat boneka itu telah berubah. Wajah retaknya kini menyerupai wajah seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun. Matanya besar, hitam pekat, kulitnya pucat, dan mulutnya sobek lebar menampilkan senyum yang tidak manusiawi. Ayah, jeritnya, kali ini begitu jelas dan keras. Arman menutup mata, berteriak, lepaskan aku. Namun boneka itu menempel erat. Dari tubuhnya keluar aroma anyir darah bercampur kemenyan. Ruangan mendadak dipenuhi suara tangisan dan tawa yang bersahutan, membuat telinga Arman hampir pecah. Di saat yang sama, pintu lumbung terbuka lebar. Mbah Ranti berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat, matanya membelalak. Arman, apa yang kau lakukan? Teriaknya. Arman berusaha menjawab, namun suaranya tercekat. Tangannya kaku, tubuhnya gemetar. Mbah Ranti melangkah cepat, lalu meraih segenggam garam yang dibawanya dari kantong. Ia menaburkannya ke arah boneka. Seketika, suara-suara itu berhenti. Boneka di pangkuan Arman kembali kaku, wajahnya kembali retak seperti semula. Arman terengah-engah, tubuhnya lemas seperti habis dihisap seluruh tenaganya. Boneka itu terlepas dari pangkuannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi, duk, yang berat, jauh lebih berat dari ukuran aslinya.
Mbah Ranti memungut boneka itu, lalu membungkusnya kembali dengan kain putih. Matanya menatap cucunya dengan marah bercampur takut. Kamu sudah melanggar larangan, Men. Sekali kamu memangku dia, roh itu akan selalu menempel padamu. Dia akan terus mencarimu, meminta pangkuanmu, sampai kau benar-benar menjadi ayahnya. Arman terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tak bisa berkata apa-apa. Hanya satu hal yang ia rasakan, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan dari sudut ruangan yang gelap, samar-samar terdengar suara anak kecil tertawa, seakan menunggu giliran berikutnya untuk dipangku lagi. Malam setelah ritual terlarang itu, Arman tidak bisa tidur. Tubuhnya memang lelah, tapi pikirannya terus berputar. Suara-suara kecil seakan masih menggema di telinganya. Kadang terdengar tawa renyah anak kecil, kadang panggilan lirih. Ayah, pangku aku lagi. Ia menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap menembus. Matanya memandang ke langit-langit kamar yang gelap, dan di sana, ia seakan melihat bayangan kecil berlari-lari di dinding, lalu menghilang begitu saja. Di dapur, Mbah Ranti duduk sambil menyalakan kemenyan. Aroma asap memenuhi rumah, seolah berusaha menetralisir hawa gaib yang sudah terlanjur masuk. Tatapan matanya kosong, wajahnya letih. Ia tahu cucunya telah terikat. Sekali ritual pangku dilakukan, tidak ada jalan kembali yang mudah. Arman terbangun dini hari, dengan keringat dingin bercucuran. Di pangkuannya, meski ia yakin sudah ditinggalkan di lumbung, boneka itu kini tergeletak di atas kakinya. Matanya membelalak. Ia langsung melempar boneka itu ke lantai, namun anehnya, suara berat, duk, yang sama terdengar lagi. Lebih menyeramkan, boneka itu jatuh dengan posisi duduk, persis seperti seorang anak yang sedang menatapnya. Ayah, suara itu terdengar lirih, meski mulut boneka tetap terjahit benang merah. Arman menjerit kecil dan berlari keluar kamar. Ia menabrak kursi, hampir jatuh, sebelum akhirnya mendapati Mbah Ranti berdiri di ruang tengah dengan wajah pucat. Kau sudah melihatnya, Men? Tanya neneknya lirih. Dia manggil aku ayah, Nek. Boneka itu, hidup. Arman setengah menangis, ketakutan. Mbah Ranti menunduk, suaranya bergetar. Itulah arwah penunggu boneka itu. Dia anak yang kesepian, roh gentayangan yang dulu dipanggil leluhur kita melalui ritual pangku. Sekali dia menemukan orang yang mau memangkunya, ia akan menganggap orang itu sebagai orang tuanya. Dan sayangnya, Men, kau sudah terpilih. Arman terdiam, tubuhnya gemetar. Kata-kata neneknya seperti hukuman mati. Hari-hari berikutnya, teror semakin nyata. Piring-piring di dapur sering jatuh sendiri, pintu berderit tengah malam, dan suara langkah kecil terdengar di lantai bambu rumah mereka. Kadang suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar Arman. Yang paling menakutkan, setiap kali ia duduk sendirian, entah di serambi rumah atau di kursi kayu, ia akan merasakan ada beban kecil di pangkuannya. Padahal, jelas tidak ada apa-apa. Jika ia nekat menunduk, sekilas ia melihat rambut hitam anak kecil terurai, wajah pucat, dan sepasang mata hitam menatapnya lekat. Pangku aku, ayah. Suara itu semakin sering, semakin jelas. Arman mulai kehilangan kendali. Ia jarang makan, jarang bicara, dan setiap malam tubuhnya bergetar menahan ketakutan. Mbah Ranti khawatir, tapi apa daya, kutukan itu sudah terlanjur melekat. Suatu sore, Arman memberanikan diri bertanya lagi. Nek, siapa sebenarnya arwah itu? Anak siapa? Kenapa dia terikat pada kita? Mbah Ranti menghela napas panjang. Suaranya serak ketika ia mulai bercerita. Dulu, di desa ini ada seorang perempuan yang tidak bisa punya anak. Ia memohon kepada leluhur untuk diberi keturunan, dan akhirnya ia melakukan ritual pangku. Ia memanggil roh anak kecil agar bisa dipelihara, diberi kasih sayang, dan diperlakukan seperti anak sendiri. Awalnya, roh itu tampak bahagia. Ia diam, duduk tenang di pangkuan, bahkan kadang membantu menjaga rumah. Tapi lama-lama, roh itu menuntut lebih. Ia ingin selalu dipangku, selalu diperhatikan, tidak boleh ditinggalkan. Ketika perempuan itu hamil dan melahirkan anak sungguhan, roh itu cemburu. Malam-malam ia muncul, menindih bayi yang sedang tidur, hingga bayi itu mati tanpa sebab.
Arman menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Jadi, roh itu bukan hanya kesepian, tapi juga berbahaya. Mbah Ranti mengangguk pelan. Benar, ia tidak suka tersaingi. Ia selalu ingin menjadi satu-satunya. Itulah mengapa boneka itu akhirnya diwariskan turun-temurun. Bukan untuk dimanjakan, tapi untuk dijaga agar tidak menuntut lebih. Jika kau sudah dipilih olehnya, Men, ia akan terus bersamamu sampai ada cara untuk melepaskannya. Dan cara itu tidak mudah. Hening panjang melingkupi ruangan. Hanya suara angin malam yang menembus celah-celah bambu. Arman memegang kepalanya, merasa pusing. Ia ingin menolak, ingin melarikan diri, tapi setiap kali ia mencoba meninggalkan rumah, suara itu selalu mengikutinya. Bahkan di jalan desa yang sepi, ia tetap mendengar bisikan kecil. Ayah, jangan tinggalkan aku. Dan setiap kali ia menoleh, ada bayangan kecil berlari di antara pepohonan, menatapnya dengan mata hitam yang berkilau di bawah sinar bulan. Sejak saat itu, Arman sadar satu hal, ia tidak sendirian lagi. Ada sesuatu yang menempel pada dirinya, sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain, tapi bisa ia rasakan dengan nyata. Arwah penunggu itu kini menjadi bagian dari hidupnya, dan ia tahu, ia sedang berjalan menuju kegelapan yang lebih dalam. Sejak malam ketika arwah penunggu mulai menampakkan wujudnya, rumah itu tak pernah lagi terasa sama. Dulu, rumah bambu tua peninggalan leluhur itu memang sudah terkesan menyeramkan, dengan dinding rapuh dan suara kayu berderit tiap malam. Namun kini, ada suasana berbeda, lebih berat, lebih dingin, seolah hawa kematian menggantung di setiap sudut. Arman seringkali mendapati dirinya terduduk di kursi ruang tamu tanpa sadar, dan di pangkuannya terasa ada beban kecil, seolah seorang anak duduk diam menempel. Kadang ia menoleh, dan ia bisa melihat sepasang mata hitam pekat menatap dari pangkuannya, walau wujudnya samar seperti kabut. Mbah Ranti tahu cucunya sudah terlalu jauh masuk dalam ikatan dengan roh itu. Malam-malamnya kini dipenuhi bacaan doa, taburan garam, dan asap kemenyan. Namun semua itu hanya mampu meredakan sebentar, tidak pernah benar-benar mengusir. Suatu pagi, ketika Arman duduk dengan wajah pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya, Mbah Ranti duduk di sampingnya. Ia menatap cucunya dengan sorot mata sendu, lalu berbicara dengan suara yang bergetar. Men, kamu harus ingat baik-baik apa yang nenek katakan ini. Sekali kamu melakukan pangku, tidak boleh dilakukan 2 kali. Jangan pernah lagi memangku boneka itu dengan sengaja. Kalau roh itu semakin dimanjakan, ia akan menuntut lebih banyak. Lama-lama, ia akan mengambil seluruh hidupmu. Arman menelan ludah. Tapi, Nek, aku bahkan tidak bisa menghindar. Dia datang sendiri, duduk di pangkuanku. Bahkan saat aku tidak mau. Mbah Ranti menunduk. Ia tahu benar apa yang dikatakan cucunya. Itulah inti dari kutukan pangku. Roh itu tak lagi menunggu untuk dipanggil, ia akan mencari sendiri, menempel, bahkan merasuk jika tak diberi perhatian. Dulu, nenekmu juga pernah hampir kehilangan diri karena ini, ucap Mbah Ranti pelan. Arman menoleh cepat. Maksudnya, panjenengan juga pernah melakukan ritual itu. Wajah Mbah Ranti tampak menegang, seolah ia membuka luka lama. Ia menarik napas dalam, lalu bercerita. Bertahun-tahun lalu, saat ibumu masih kecil, nenek sendirilah yang melakukan pangku. Nenek kesepian, ditinggal kakekmu merantau dan tak pernah pulang. Suatu malam, nenek melakukan ritual itu agar ada yang menemani. Roh yang datang saat itu sama dengan yang kau lihat sekarang, anak kecil yang kesepian. Awalnya, ia hanya duduk diam, manis, bahkan membuat rumah terasa hangat. Tapi lama-kelamaan, ia menuntut lebih. Ia ingin selalu dipangku, ingin tidur di samping ibumu, ingin selalu diperhatikan. Saat nenek lengah, ia mencoba menindih ibumu kecil yang sedang tidur. Untung nenek sempat mengusirnya dengan doa dan garam. Sejak itu, nenek berhenti memangkunya, tapi roh itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia terikat pada boneka itu. Arman mendengar dengan bulu kuduk meremang. Jadi, roh itu sudah ada di keluarga kita sejak dulu. Mbah Ranti mengangguk. Iya, Men. Dan ia akan terus ada, sampai ada yang berani melepaskannya. Tapi itu bukan perkara mudah.
Hari-hari berikutnya, larangan itu menjadi semacam aturan tak tertulis di rumah mereka. Arman dilarang keras masuk ke lumbung, apalagi menyentuh boneka itu lagi. Namun anehnya, larangan itu justru membuat roh semakin sering muncul. Malam hari, Arman sering mendengar suara langkah kecil berlari di ruang tamu. Ketika ia memberanikan diri mengintip, ia melihat kursi kayu bergoyang pelan, seperti ada seseorang yang baru saja duduk di situ. Sesekali, ia bahkan melihat kain putih boneka itu melintas di sudut mata, padahal Mbah Ranti sudah menyimpannya rapat-rapat di dalam lumbung. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Arman sedang berusaha memejamkan mata di kamarnya ketika tiba-tiba pintu berderit terbuka perlahan. Angin dingin masuk, membuat lampu minyak berkedip-kedip. Di tengah kegelapan itu, ia melihat sosok kecil berjalan masuk. Wajahnya pucat, matanya hitam legam tanpa bola putih, dan mulutnya sobek dengan senyum lebar yang tidak wajar. Sosok itu melangkah perlahan, lalu naik ke ranjang Arman. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di pangkuan Arman yang ketakutan setengah mati. "Ayah," bisiknya dengan suara serak bercampur renyah tawa anak kecil. Arman berteriak, "Pergi kau!" sambil berusaha mendorong tubuh kecil itu. Tapi tangannya menembus seolah hanya udara. Namun beban di pangkuannya tetap ada, nyata, berat, dan dingin menusuk tulang. Teriakannya membangunkan Mbah Ranti. Perempuan tua itu bergegas masuk, membawa segenggam garam dan sebilah pisau kecil berbalut kain putih. Ia menaburkan garam ke sekeliling ranjang, lalu melantunkan doa dengan suara bergetar. Sosok anak kecil itu menoleh, menatap Mbah Ranti dengan mata menyala merah. Suara tawa melengking menggema, lalu perlahan tubuhnya memudar, lenyap seperti kabut tersapu angin. Arman terisak, tubuhnya lemas. Mbah Ranti menggenggam tangannya erat. "Ingat, men, jangan pernah lagi kau ikuti keinginannya. Sekali kau luluh, sekali kau pangku dia lagi dengan rela, maka kau tak akan bisa lepas. Kau akan benar-benar menjadi miliknya." Larangan itu kini bukan sekadar kata-kata. Arman tahu, ini adalah batas tipis antara hidupnya yang masih tersisa dan kehancuran yang siap menelannya kapan saja. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu. Larangan itu mungkin sudah terlambat. Karena roh itu sudah memilihnya, sudah memanggilnya ayah. Dan ikatan seperti itu tak mudah diputus hanya dengan larangan. Sejak malam Jumat Kliwon itu, teror dalam rumah Mbah Ranti semakin menjadi-jadi. Jika dulu roh anak itu hanya muncul sesekali, kini hampir setiap malam ia menampakkan tanda-tandanya. Rumah bambu tua itu seperti tidak pernah sepi dari suara-suara yang bukan berasal dari manusia. Arman semakin kurus, wajahnya pucat, matanya sayu. Tidurnya tidak pernah utuh karena selalu terbangun mendengar suara tawa lirih atau tangisan kecil yang menyayat. Bahkan ketika ia mencoba tidur di siang hari, suara langkah kaki tetap terdengar di sekitarnya. Tap, tap, tap. Kaki kecil yang berlari di lantai bambu berhenti tepat di dekatnya, lalu menghilang. Mbah Ranti berusaha menenangkan dengan doa dan bacaan ayat-ayat yang ia hafal, menyalakan kemenyan hampir setiap malam, dan menaburkan garam di sudut rumah. Namun semua itu hanya bertahan sebentar. Begitu doa selesai, begitu asap kemenyan habis, suasana dingin kembali menyelimuti rumah. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur desa, Arman duduk di ruang tamu sambil menatap kosong ke arah halaman. Air hujan memercik masuk lewat celah-celah dinding bambu, menimbulkan suara tetes yang berulang-ulang. Tiba-tiba, kursi di sebelahnya berderit, bergerak sedikit. Arman menoleh, dan darahnya seakan berhenti mengalir. Di sana, boneka putih itu sudah duduk manis. Padahal ia tahu benar, boneka itu terkunci rapat di lumbung. Mata boneka itu menatap lurus padanya. Dan kali ini, bibir yang terjahit benang merah itu bergerak perlahan, mengucapkan satu kata yang jelas terdengar. "Ayah?" Arman terlonjak, terjatuh dari kursi. Ia merangkak ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. Boneka itu tidak bergerak, tapi suara tawa anak kecil memenuhi ruangan, menggema dari dinding ke dinding. Ayah, jangan lari." Arman menjerit sekuat tenaga, hingga Mbah Ranti berlari keluar dari kamar. Perempuan tua itu segera menaburkan garam ke arah boneka, lalu menutupnya dengan kain mori putih yang selalu ia simpan di sudut rumah. Boneka itu kembali kaku, diam, seakan tak pernah bergerak.
Men, kau harus lebih kuat. Jangan biarkan rasa takutmu memberi dia tenaga, bentak Mbah Ranti dengan wajah tegang. Tapi bagaimana mungkin ia bisa kuat? Arman hanya seorang pemuda biasa, bukan dukun, bukan orang sakti. Dan setiap kali ia melihat boneka itu, tubuhnya terasa lemah, seakan separuh nyawanya tersedot keluar. Malam itu lebih menyeramkan dari biasanya. Angin berdesir kencang, atap rumah bergoyang, suara bambu berderit panjang. Di luar, kilat menyambar langit desa, sesekali memperlihatkan bayangan pohon-pohon pisang yang meliuk menakutkan. Arman berusaha tidur di kamar, namun suara itu datang lagi. Langkah kaki kecil berlari di lorong, pintu kamar berderit, dan sosok kecil berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan baju compang-camping, tubuhnya pucat, dan matanya hitam pekat tanpa cahaya. Anak itu tersenyum, lalu berlari kecil dan melompat ke pangkuan Arman. Beban berat menimpa pahanya. Arman berusaha mendorong, tapi tubuhnya seakan lumpuh. Anak itu menatapnya dekat-dekat, lalu berkata dengan suara lirih yang menusuk hati. Ayah, kenapa ayah tak mau sayang sama aku? Aku kan anakmu. Arman gemetar, air matanya jatuh. Ada rasa iba di dalam dadanya, bercampur ngeri yang tak tertahankan. Kau bukan anakku, teriaknya dengan suara serak. Seketika senyum sosok kecil itu berubah menjadi seringai mengerikan. Matanya yang hitam berputar, mulutnya terbuka lebar melebihi ukuran wajah, menampilkan deretan gigi runcing yang bukan milik manusia. Kalau begitu, aku akan ambil semua yang ayah punya. Biar ayah tak bisa tinggalkan aku. Arman menjerit keras, tubuhnya bergetar hebat. Mbah Ranti yang sudah berjaga di ruang tengah segera masuk, membawa kendi berisi air yang sudah didoakan. Ia menyiramkan air itu ke arah sosok anak kecil. Teriakan melengking memenuhi kamar, suara tangisan dan tawa bercampur jadi satu. Lalu sosok itu menghilang, menyisakan bau anyir bercampur kemenyan. Arman jatuh terduduk, nafasnya tersengal. Nek, aku tak sanggup lagi. Aku tak bisa hidup seperti ini. Mbah Ranti menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. Kamu harus kuat, men. Kalau kamu menyerah, dia akan benar-benar mengambilmu. Hanya ada dua jalan, kau bertahan, atau kau jadi miliknya selamanya. Malam itu mereka berdua duduk terjaga sampai pagi. Hujan masih mengguyur, suara petir menggelegar. Dan meski roh itu tidak muncul lagi setelah disiram air doa, mereka tahu, ini hanya jeda sementara. Teror itu belum berakhir, justru semakin dekat menuju puncaknya. Di luar rumah, di bawah rintik hujan yang terus turun, seseorang bisa saja melihat bayangan kecil berlari-lari di halaman, menatap ke arah rumah dengan mata merah menyala. Ia menunggu, sabar, karena ia tahu, cepat atau lambat, Arman akan menyerah, dan saat itulah, ia akan benar-benar memiliki ayahnya. Hari-hari di desa Karangjati terasa semakin berat bagi Arman. Setelah kejadian di malam hujan itu, ia tidak pernah lagi merasakan tidur nyenyak. Wajahnya makin tirus, sorot matanya kosong, dan tubuhnya berjalan seperti tanpa jiwa. Setiap warga desa yang melihatnya mulai berbisik-bisik, sebagian merasa kasihan, sebagian lagi memilih menjauh karena takut ikut terseret malapetaka yang mengelilinginya. Mbah Ranti tetap teguh merawat cucunya, meski tubuhnya sendiri semakin renta. Ia tahu, roh anak kecil itu makin kuat karena emosi Arman semakin rapuh. Setiap ketakutan, setiap tangisan, adalah bahan bakar bagi makhluk itu untuk bertahan di dunia ini. Sore itu, ketika matahari condong ke barat, Arman duduk di beranda rumah. Tatapannya kosong ke arah sawah yang mulai menguning. Di kejauhan, suara anak-anak desa terdengar riang bermain, berlarian sambil tertawa. Namun bagi telinga Arman, suara itu terdengar lain. Bercampur dengan tawa anak kecil yang menghantuinya, suara yang hanya bisa ia dengar, suara yang menempel di kepalanya. Hei, ayah, ayo main sama aku. Arman mendadak berdiri, matanya merah, tubuhnya bergetar. Ia menoleh ke kanan, ke arah pohon pisang di tepi halaman. Dan benar saja, di sana, sosok anak kecil itu sedang berdiri, dengan tangan kecilnya melambai-lambai memanggil. Arman melangkah maju, tapi kakinya seakan ditarik ke arah lain. Ia sadar, ia tak boleh mendekat. Namun dalam hatinya, ada suara lain yang membisikkan, dia anakmu,
Kenapa kau biarkan dia sendirian? Dia butuhmu. Suara itu bukan milik Roh, melainkan gema dari pikirannya sendiri yang mulai dikuasai. Tidak, kau bukan anakku. Arman berteriak sambil memukul kepalanya sendiri, seakan ingin mengusir suara itu. Mbah Ranti yang dari tadi menyiangi sayur di dapur segera keluar. "Men, jangan dekat-dekat pohon pisang itu," teriaknya panik. Tapi Arman tak mendengar. Ia melangkah lebih cepat, mata terpaku pada sosok anak itu. Semakin ia mendekat, semakin samar sosok itu berubah. Sesekali terlihat sebagai anak kecil, sesekali menjadi boneka putih yang duduk di tanah. Saat jarak tinggal beberapa langkah, tiba-tiba tanah di sekitar akar pisang berguncang, dan dari dalam tanah muncul tangan-tangan kecil berwarna pucat, menarik kaki Arman hingga ia jatuh tersungkur. Arman menjerit, mencoba meronta, tapi tangan-tangan itu kuat, dingin, dan licin seperti lumpur basah. "Lepas, lepas aku," teriaknya dengan wajah pucat pasi. Mbah Ranti berlari sambil membawa kendi berisi air doa. Ia menyiramkan air itu ke arah tangan-tangan tersebut, dan seketika suara jeritan melengking terdengar. Tangan-tangan itu lenyap, tanah kembali tenang, namun Arman sudah kehilangan tenaga. Ia tergeletak dengan napas terengah, matanya kosong menatap langit. Sejak peristiwa itu, perubahan besar terjadi pada Arman. Malam-malam berikutnya, ia mulai berbicara sendiri di dalam kamar, terkadang dengan nada lembut seakan sedang menimang bayi, terkadang dengan suara keras seolah sedang marah pada seseorang. "Jangan menangis, nak, ayah di sini. Jangan tinggalkan aku butuh kau." "Diam, jangan." Ayah bilang diam. Mbah Ranti yang mendengarnya hanya bisa menutup wajah dengan kedua tangan. Ia tahu roh itu kini bukan hanya menakuti cucunya, melainkan sudah mulai menguasai pikirannya. Puncaknya terjadi pada malam Jumat berikutnya. Arman tiba-tiba keluar rumah saat tengah malam, tanpa alas kaki, hanya mengenakan kaos lusuh dan celana panjang. Matanya kosong, langkahnya kaku, seakan sedang berjalan dalam tidur. Mbah Ranti yang terbangun mendapati pintu rumah terbuka. Ia panik dan segera mengejar cucunya. Suasana desa sunyi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Bulan purnama menggantung pucat di langit, menyinari jalan tanah yang dilewati Arman. Ia berjalan lurus menuju pemakaman desa. Dan di sana, di antara nisan-nisan tua, sosok anak kecil itu sudah menunggunya, duduk di atas gundukan tanah, tersenyum dengan wajah pucat menyeramkan. "Men, jangan dekati dia," teriak Mbah Ranti sambil menahan cucunya. Tapi Arman menoleh dengan mata merah menyala, wajahnya berubah dingin. "Diam, Nek. Jangan ganggu aku dan anakku," teriaknya dengan suara bukan miliknya sendiri, suara berat bercampur bisikan. Mbah Ranti terkejut. Itu jelas bukan suara Arman yang ia kenal. Roh itu sudah masuk lebih dalam, mengambil kendali atas tubuh cucunya. Arman berlari ke arah sosok anak itu, lalu berlutut di hadapan nisan. Ia meraih sosok kecil itu dan mendekapnya erat, meski dari sudut pandang Mbah Ranti, cucunya hanya memeluk udara kosong. Tangisan Arman terdengar memilukan. "Anakku, maafkan ayah, jangan tinggalkan ayah lagi." Mbah Ranti menangis, berdiri tak jauh darinya. Ia sadar, roh itu telah menipu Arman dengan membuatnya percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah. Padahal, roh itu hanyalah arwah tersesat yang ingin menjadikan Arman sebagai wadah hidupnya. Malam itu berakhir dengan Arman pingsan di pemakaman, tubuhnya lemah tak berdaya. Mbah Ranti dengan susah payah menyeretnya pulang ke rumah. Namun setelah kejadian itu, satu hal jelas, Arman tidak lagi sepenuhnya dirinya sendiri. Ada bagian dari dirinya yang sudah dikuasai roh tersebut. Dan kini, Desa Karangjati seakan menunggu saat Arman benar-benar kehilangan kendali, saat ia berubah menjadi sosok lain yang bukan lagi manusia utuh. Sejak malam Arman pingsan di pemakaman, suasana rumah Mbah Ranti berubah drastis. Udara di dalam rumah terasa semakin dingin, bahkan saat matahari terik. Lampu minyak sering meredup sendiri, meski minyaknya penuh. Dan setiap malam, selalu ada suara anak kecil bernyanyi lirih dari pojok kamar Arman. Arman semakin jauh dari dirinya yang dulu. Ia sering termenung, menatap kosong keluar jendela, seakan menunggu seseorang. Kadang-kadang ia tersenyum sendiri, kadang wajahnya berubah muram. Yang lebih menakutkan,
Ia mulai menolak makan, hanya meminta segelas air putih yang ia sebut sebagai susu untuk anaknya. Mbah Ranti semakin resah. Ia tahu roh itu sedang menuntun Arman menuju sesuatu, sebuah perjanjian. Arman yang semakin lemah akan lebih mudah dipengaruhi, hingga akhirnya ia rela menyerahkan seluruh dirinya. Suatu malam, Mbah Ranti mendengar suara dari kamar Arman. Bukan suara biasa, melainkan percakapan dua arah. Satu suara jelas milik Arman, namun suara lainnya, halus, tipis, dan menyeramkan, seperti bisikan dari dalam tanah. Kalau ayah sayang sama aku, ayah harus kasih semua hidup ayah untukku. Ayah, sudah siap. Ayah sudah capek sendiri. Ambil saja, asalkan kau jangan tinggalkan ayah lagi. Hehe, bagus ayah, sebentar lagi aku akan jadi bagian dari ayah selamanya. Mbah Ranti hampir pingsan mendengar itu. Ia segera masuk, mendapati Arman duduk di lantai kamar dengan lilin menyala di sekelilingnya, seolah sedang melakukan ritual. Matanya merah, tangannya memegang boneka putih itu, dan bibirnya berkomat-kamit mengucapkan kata-kata yang bukan dari lidah manusia. "Men, hentikan. Itu bukan anakmu," teriak Mbah Ranti dengan suara lantang. Arman menoleh, wajahnya penuh amarah. "Diam, Nek. Kau tak tahu apa-apa. Dia anakku. Dia butuh aku. Kau mau pisahkan kami?" Tiba-tiba lilin-lilin padam bersamaan, ruangan gelap gulita. Hanya ada suara tawa anak kecil yang menggema, semakin lama semakin keras. Di tengah kegelapan, mata boneka itu menyala merah, dan dari mulutnya yang dulu terjahit kini merembes darah segar. Mbah Ranti menggigil, namun ia memaksa berdiri tegak. Ia meraih kitab tua yang disimpan di lemari bambu, lalu mulai melantunkan doa-doa yang diwariskan leluhur. Suara bacaan itu menggema, menembus kegelapan. Arman menjerit, tubuhnya kejang, seakan dua jiwa sedang berebut kendali di dalam dirinya. "Nek, jangan! Kau sakiti anakku. Dia bukan anakmu, Men. Dia hanya roh yang ingin menyesatkanmu. Lawan dia," bentak Mbah Ranti. Namun roh itu tidak tinggal diam. Sosok anak kecil muncul di sudut kamar, berdiri dengan kepala miring. Tubuhnya pucat, mata hitam legam, dan senyum mengerikan menghiasi wajahnya. Ia berjalan perlahan ke arah Arman, lalu duduk di pangkuannya. "Lihat, ayah, aku nyata, aku ada. Kenapa ayah tidak mau menerimaku?" bisiknya dengan nada memohon. Arman gemetar, air matanya jatuh. Ia mengusap kepala sosok itu dengan penuh kasih sayang. "Ayah terima, ayah milikmu, ambil saja semuanya." Sejurus kemudian, tubuh Arman terguncang hebat. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat, melingkar-lingkar di udara. Roh anak itu menyerap asap tersebut sambil tertawa, tubuhnya perlahan menjadi lebih padat, tidak lagi samar. "Sebentar lagi, aku akan hidup sepenuhnya," katanya sambil menatap Mbah Ranti dengan senyum mengejek. Mbah Ranti berusaha keras membaca doa lebih cepat, tangannya gemetar namun tak berhenti. Air mata menetes deras dari wajah keriputnya. "Ya Tuhan, lindungi cucuku, jangan biarkan dia menjadi tumbal roh sesat ini." Namun roh itu semakin kuat. Lilin-lilin menyala kembali dengan api biru, bau busuk memenuhi ruangan, dan suara tangisan bayi bercampur tawa menyeramkan memenuhi telinga mereka. Arman kini terbaring di lantai, tubuhnya mengejang. Dari lehernya muncul luka memar seperti cekikan, dan matanya berputar putih. Ia menjerit dengan suara parau. "Nah, tolong aku, dia ambil aku." Roh anak itu menempelkan tangannya di dada Arman, seakan menarik jiwa keluar. Cahaya samar mulai keluar dari tubuh Arman, berbentuk bayangan samar dirinya. Roh itu semakin gembira, matanya menyala-nyala. "Sekarang, kau bukan lagi milikmu sendiri. Kau milikku, ayah." Mbah Ranti berteriak sekuat tenaga sambil menaburkan garam suci ke arah roh. Suara letupan terdengar, sosok anak itu berteriak melengking, tapi tidak hilang. Hanya mundur sedikit, lalu kembali menempel pada tubuh Arman. Ritual penyerahan jiwa itu sudah hampir sempurna. Arman menatap neneknya dengan mata berlinang, mulutnya gemetar. "Nek, kalau aku hilang, maafkan aku, jaga dirimu." "Tidak, Men. Kau harus bertahan. Aku tak akan biarkan roh ini menang," seru Mbah Ranti.
Namun di lubuk hati, ia tahu, jika ia gagal malam ini, Arman akan benar-benar lenyap, digantikan oleh roh anak itu. Dan saat itu terjadi, bukan hanya Arman yang hilang. Roh tersebut akan memiliki wadah tubuh manusia, hidup di dunia dengan wujud baru, dan siapa yang bisa menghentikannya? Malam itu, rumah tua di desa Karangjati menjadi medan pertarungan antara kasih sayang seorang nenek, jiwa cucu yang hampir hilang, dan roh anak kecil yang lapar akan kehidupan baru. Belum pernah Mbah Ranti merasa setakut ini. Belum pernah Arman sedekat ini dengan kematian, atau sesuatu yang lebih buruk dari kematian. Ritual penyerahan jiwa belum selesai, namun waktu semakin menipis. Dan malam Jumat Kliwon itu, nasib Arman benar-benar berada di ujung tanduk. Malam Jumat Kliwon itu adalah malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh desa Karangjati. Langit mendung berat, bulan purnama tertutup awan hitam, dan angin malam berhembus membawa bau busuk seperti bangkai. Rumah Mbah Ranti menjadi pusat teror, tempat semua kejadian menyeramkan berpuncak. Arman terbaring di lantai, tubuhnya mengejang hebat, wajahnya pucat seperti mayat. Dari mulutnya terus keluar asap hitam pekat, melilit-lilit ke arah sosok anak kecil yang duduk di pangkuannya. Roh itu tertawa keras, suaranya menggema seperti berasal dari dalam gua. Hahaha, akhirnya, aku dapatkan yang kuinginkan. Jiwa ini, tubuh ini, akan jadi milikku selamanya. Mbah Ranti berdiri di tengah kamar, tubuhnya bergetar menahan rasa takut. Namun matanya tetap menatap cucunya dengan penuh kasih sayang. Di tangannya, ia memegang kitab tua dan kendi berisi air doa. Ia tahu, ini adalah pertarungan terakhir. Jika ia kalah, maka cucunya akan hilang selamanya, dan roh itu akan hidup sebagai manusia dengan tubuh Arman. Kau tak akan kuizinkan mengambil cucuku, teriak Mbah Ranti lantang, suaranya menembus hiruk-pikuk tangisan dan tawa roh. Ia mulai membaca doa dengan lantang, lebih keras daripada sebelumnya. Kata-kata itu seperti pedang, membelah udara pekat yang dipenuhi energi jahat. Roh anak itu meringis, tubuhnya bergoyang, namun tetap menempel erat pada Arman. Arman menjerit, suaranya parau. "Nek, tolong aku, dia tarik aku tidak kuat lagi." Air mata menetes deras di pipi Mbah Ranti. Ia ingin mendekap cucunya, namun tahu bahwa jika ia salah langkah, roh itu bisa sekaligus menyerap jiwanya juga. Ia harus memilih, menutup ritual dengan kekuatan penuh, atau mati bersama cucunya. Tiba-tiba, seluruh lampu minyak padam. Ruangan gelap gulita, hanya cahaya merah samar dari mata roh itu yang menyala. Dari luar rumah, suara-suara aneh terdengar, ratapan perempuan, tangisan bayi, hingga suara gamelan yang dipukul sumbang. Seakan-akan seluruh desa ikut tenggelam dalam kegelapan gaib. Roh itu kini berubah wujud. Tidak lagi anak kecil, melainkan sosok tinggi kurus dengan wajah hancur, matanya cekung, dan mulutnya menganga penuh darah. Namun di mata Arman, ia tetap melihat sosok seorang anak kecil yang memanggilnya penuh kasih. "Ayah, peluk aku, kita akan bersama selamanya." Arman menjerit dan hampir menyerahkan diri sepenuhnya. Tapi tiba-tiba, dari lubuk hatinya yang terdalam, ia teringat wajah ibunya yang sudah lama tiada, juga wajah Mbah Ranti yang selalu menjaganya. Ada sedikit cahaya di dalam kegelapan yang menahannya untuk pasrah. "Nek, jangan tinggalkan aku," katanya lirih. Mbah Ranti mendekat dengan berani, lalu menyiramkan seluruh kendi air doa ke tubuh cucunya. Air itu memercik seperti bara, membuat roh itu berteriak melengking panjang. Asap hitam meledak dari tubuh Arman, menyebar ke seluruh ruangan. Bau anyir semakin menyengat. Roh itu mengamuk, menghantam dinding, membuat bambu patah dan atap berderit keras. Namun Mbah Ranti tidak berhenti melantunkan doa. Ia menepukkan kitab ke lantai, menciptakan dentuman keras seperti petir. "Dengan nama Tuhan, enyahlah kau dari cucuku." Jeritan mengerikan terdengar. Sosok roh itu terhuyung, tubuhnya meleleh seperti lilin terbakar. Dari mulutnya keluar suara tangisan bayi bercampur raungan setan. Tubuhnya mengecil lagi menjadi sosok anak kecil, lalu boneka putih. Boneka itu jatuh ke lantai dengan keras, benangnya terlepas, dan dari dalamnya mengalir darah kental. Arman terlempar ke belakang, tubuhnya terkapar tak bergerak. Mbah Ranti segera merangkak menghampirinya,
memeluk kepala cucunya sambil menangis. Men, bangun, nak, jangan tinggalkan Nek. Untuk beberapa saat, tak ada suara selain tangis perempuan tua itu. Lalu perlahan, Arman batuk keras, mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya. Matanya terbuka, kali ini bening, tidak lagi merah atau kosong. Ia menatap neneknya dengan wajah penuh lelah. Nek, aku kembali, tanyanya dengan suara serak. Mbah Ranti mengangguk, air matanya jatuh. Iya, nak, kau kembali, Tuhan masih sayang padamu. Namun sebelum mereka sempat lega, boneka di lantai bergerak sekali lagi. Mulutnya yang terlepas bergerak, mengeluarkan suara terakhir. Ayah, aku akan kembali, aku akan selalu menunggumu. Setelah itu, boneka hancur menjadi abu, lenyap ditiup angin malam. Arman dan Mbah Ranti terdiam, hanya bisa saling berpegangan erat. Mereka tahu, roh itu tidak sepenuhnya musnah. Ia hanya diusir, diikat, entah kemana. Tapi suatu saat, mungkin ia akan kembali mencari wadah baru. Malam itu berakhir dengan keheningan. Desa Karangjati kembali sunyi, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Arman dan Mbah Ranti, luka batin itu tidak akan pernah sembuh. Arman masih hidup, namun bayangan sosok kecil yang memanggilnya, ayah, akan selalu menghantui pikirannya. Ia tidak pernah tahu, apakah roh itu akan kembali untuk menagih janji yang hampir ia penuhi. Kutukan Pangku belum benar-benar berakhir. Ia hanya tertidur, menunggu waktu untuk kembali bangkit. Dan Desa Karangjati pun tetap menyimpan rahasia kelam tentang anak kecil yang mencari pangkuan ayahnya di dunia orang hidup.